Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di SMP Negeri 1 MES Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Kembali lagi dengan Bapak yang sudah tidak asing lagi, guru PJOK kelas 7 dan 8 di SMP Negeri 1 MES. Baik, kali ini kita akan belajar materi tentang atletik kelas 8. Anak-anakku, atletik ini sebenarnya salah satu induk cabang, salah satu mother of sport atau ibunya cabang olahraga, karena semua proses gerak itu memang ada di lari. Kemudian mari kita ikuti sejenak sejarah dari lari. Kalian bisa cari referensi dari Google ataupun dari YouTube perihal tentang sejarah bermulanya itu perlombaan lari itu di mana. Kemudian di sini disebutkan bahwa sejarah lari itu bermula dari bangsa Yunani. Awalnya pasukan Persia itu mengalami kekalahan dari pasukan Yunani sesaat setelah kemenangan raja memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan. Jadi diceritakan ada seorang pasukan yang bawa pesan itu melewati lautan berenang, kalau nggak salah, berenang kemudian berlari, makanya ada triathlon itu ya, ada berenang, berlari, bersepeda. Tapi dulu nggak ada sepeda. Sesampainya di kota ia berteriak dan meninggal dunia. Kemudian untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan, maka beberapa periode diadakan lomba lari semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern hingga sekarang. Makanya kenapa Olimpiade pertama itu di Athena, yang notabene itu adalah salah satu kota dari negara Yunani. Memang sepertinya adalah hal yang sangat wajar apabila Olimpiade pertama berada di negara Yunani. Oke anak-anakku, jenis lari kita berbicara karena fokusnya atletik kita ke lari untuk kelas 8 dan ke lari jarak pendek atau lari sprint. Tapi kalau misalkan di O2SN atau KOSN itu untuk olahraga prestasinya itu lari 60 meter, startnya pakai start jongkok. Kita akan berbicara perihal itu. Tapi sebelumnya lari itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu lari jarak pendek, kemudian yang kedua itu adalah lari jarak menengah, kemudian lari jarak jauh, dan nomor lari khusus. Kita akan membahas lari jarak pendek. Seperti kalian ketahui di kelas 1 juga ada jalan cepat, kemudian masih lari jarak pendek. Kalian sedikit belajar tentang gerakan dasar, bagaimana caranya start, dimulai dari aba-aba, bersedia, siap, dan ya. Untuk lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 sampai dengan jarak 400. Nomor lari jarak pendek antara lain 100 meter, kemudian 200 meter, dan 400 meter. Dari jarak pendek terbagi menjadi lomba lari jarak 50, 55, 60, 100, 150, 200, 300, dan 400. Dalam di sirkuit atau lapangan lintasan atletik itu satu lap itu biasanya itu 400 meter, dan itu udah standar internasional. Contoh kita di Stadion Badak juga itu udah 400 meter pas. Cuman kalau standar internasional itu bisa 8 lintasan. Kalau di Stadion Badak itu ada sekitar 6 lintasan, tapi itu sudah memenuhi standar internasional. Oke, next. Nah, teknik lari jarak pendeknya yaitu teknik cara melakukan jarak pendek adalah teknik startnya. Ada sebenarnya start itu ada start berdiri, ada start melayang, dan start jongkok. Nanti akan kita bahas start berdiri itu untuk nomor apa, start melayang itu nomor apa, start jongkok itu nomor apa. Tapi itu nanti kita di semester 2 kita akan lebih fokus ke start jongkok, karena kita akan berbicara atau belajar tentang lari jarak pendek. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari jarak pendek adalah ini
kita berbicara tentang start jongkok sepertinya. Setelah aba-aba ya atau bunyi pistol, maka pelari berlari melesat dari balok start. Kemudian pendaratan pada ujung kaki bagian depan, sikap badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Ini contohnya posisi bersedia, siap, dan ya. Nah, ini bisa memakai start jongkoknya itu. Kalau pakai start box bisa medium, bisa long, juga bisa short. Nah, kemudian ayunkan lengan dengan kuat ke depan dada di atas pinggang, karena memang kalau lari itu sistem motorik aerodinamisnya itu memang menentukan bagaimana posisi tubuh kamu, kemudian bagaimana ayunan lengan, kemudian bagaimana ayunan paha, kaki, serta tungkai. Pergelangan tangan lurus dan tangan mengepal, otot leher rileks, jangan sampai tegang. Teknik gerakan memasuki finish adalah hal yang paling penting, memang sangat menentukan juga apabila kita pada saat perlombaan kemudian larinya bagus tapi teknik finishnya jelek. Teknik finish yang bagus itu ada beberapa teknik yang masuk garis finish yang bisa digunakan oleh pelari, yaitu lari terus tanpa mengubah sikap lari. Nah, ini contohnya seperti Usain Bolt ini, karena memang dia udah pede, yang belakang ketinggalan jauh dari dia, makanya dia sambil tepuk dada seperti ini, karena memang dia sekarang world record belum ada yang memecahkan. Kemudian dada maju atau kepala ditunjukkan, kedua tangan lurus. Dada atau togok sih biasanya begini, togok ya. Salah satu bahu maju boleh, dada diputar ke salah satu sisi. Kemudian lagi, nah kita akan melihat analisis gerakan dari mulai dari mulai start, kemudian cara lari dan finish. Oke, saksikan. Nah, dia new world record awal Usain Bolt itu memang dipecahkan oleh dia sendiri, dan sekarang 9,58 detik itu 100 meter. Bayangkan, manusia tercepat. Lihat untuk posisi start, memang pesaing utama dia itu Tyson Gay, itu dari Amerika. Memang personal base-nya itu selisih sepersekian detik. Lihat perbedaannya, posisi tubuhnya, kemudian koordinasi tubuhnya, kemudian psikomotornya. Lihat. Nah, lihat pada saat posisi bersedia siap dan ya, itu dari mulai ankle, kemudian lutut, kemudian panggul, kemudian shoulder, itu satu garis condong ke depan, kemudian tangan diayunkan. Jadi itu memang sangat mendorong. Bandingkan dengan Gay, Tyson Gay, dia jadi kehilangan loss of force. Loss of force itu bukan kehilangan keseimbangan, tapi kehilangan daya dorong awalnya, karena antara dia ini ankle, kemudian ini lutut, hips, dan shouldernya, bahunya itu tidak garis lurus, berbeda dengan Usain Bolt. Nah, sekarang kita bandingkan lagi second step-nya. Bandingkan Bolt dengan Tyson. Kalau Bolt itu dia ayunannya flat, ayunan kakinya tapi lurus ke depan, kemudian
pahanya tinggi,